ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Nah, ya lihat kuru bima atainahu. Jadi kalimatnya ayat yang 54 dulu tuh, sifat karakternya, karakter daripada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kata Allah dijelaskan dulu ayat 52-nya, kepunyaan Allah lah atau milik Allah lah segala apa yang langit dan di bumi, dan kepunyaan Allah lah agama atau disebutnya dan kepunyaan dan kepada Allah saja ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Jadi kalimatnya walahu dinu wasibah, kalimatnya gitu ya. Jadi kepada Allah saja ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Apa ghairallahi tattaqun, mengapa kamu takut kepada selain Allah? Kalimatnya begitu. Kemudian ayat 53-nya, wa ma bikum min ni'matin, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi ketika Allah menghilangkan bencana, maka kemudian orang tidak mau menyembah Allah, tapi bahkan menyekutukan Allah. Maka kemudian dilanjutkan,
liyakfuru bima atainahum, biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Fatamatta'u, bersenang-senanglah kamu, fasawfa ta'lamun. Ini karakter manusia nih. Jadi karakter manusia kalau diberikan kenikmatan, itu kalimatnya. Jadi ketika diberikan kenikmatan, maka apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya ini kata Allah, segala nikmat yang ada pada kita itu dari Allah. Nah, ketika manusia atau ketika kita ditimpakan kesengsaraan, bencana gitu, maka pasti manusia minta pertolongan kepada Allah. Tetapi kemudian ketika Allah menghilangkan bencana, kesusahan dan kesulitan dari kita, dari orang-orang yang tak bersyukur, maka orang-orang seperti ini kemudian malah menyekutukan Allah, tidak berterima kasih gitu kalimat. Maka kata Allah, dah biarkan orang seperti itu gitu. Biarkan mereka mengingkari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Maka sok senang-senang gitu kata Allah. Nanti kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan kamu itu, kata Allah. Wa yaj'aluna, dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Jadi gini, ini kalimatnya menceritakan adalah menceritakan karakter orang. Jadi ini orang sudah Allah kasih kenikmatan. Ketika kenikmatan itu Allah hilangkan dalam bentuk bencana, mereka segera bertobat doa kepada Allah, menyadari kesalahannya, kembali kepada Allah. Tetapi ketika bencana itu sudah dihilangkan, mereka kembali lupa menyekutukan Allah. Nah kata Allah, dan biarin aja dia berbuat seperti itu, dah lakukan aja semau-maumu gitu. Nanti kamu akan mengetahui akibat dari apa yang kamu kerjakan. Kemudian, dan mereka luar biasanya membuat ritual-ritual. Ritual itu apa? Menyediakan makanan, menyediakan berbagai macam rezeki untuk dipersembahkan kepada berhala. Kan kita sering itu kalau di Jawa atau di pantai-pantai itu kan sesajian menyediakan untuk ratu Koro Kidul. Nah ini seperti itu, udah dikasih rezeki, tapi justru rezeki itu mereka persembahkan untuk bukan selain Allah. Kan seharusnya kalau punya rezeki diinfak, sedekahkan, dibagikan kepada fakir miskin. Ini enggak, dia punya rezeki tapi untuk sesajian leluhur, sesajian penguasa pantai selatan, untuk Mbah Dukun, Mbah Damrong. Nah yang dimaksudkan. Kemudian demi Allah, kata Allah, kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan. Kemudian lagi, wa yaj'aluna lillahi banati subhanahu, dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai anak laki-laki. Jadi zaman dahulu di Arab itu kalau ada anak perempuan, mereka menganggap sebagai aib kalau punya anak perempuan, karena dalam angkatan mereka anak perempuan itu anak Allah. Jadi nggak ada gunanya lah punya anak perempuan. Bahkan di ayat yang 50, ini ayat 58-nya lebih parah lagi. Wa idza busyira ahadum bil untha, apabila seseorang diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhu, maka mukanya atau wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Jadi kalau diberi anak perempuan, malu, merah mukanya, sangat marah, kecewa, kesel gitu. Nah, kemudian yatawara minal qaum, dan lebih parahnya dia bersembunyi dari orang-orang banyak disebabkan kabar buruk yang diterimanya. Kemudian apa yang dilakukannya? Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah? Maka jangan aneh orang-orang Arab dahulu jahiliyah itu kalau anak-anak perempuan lahir biasanya kebanyakan dipendam dalam tanah, dibunuh, karena dianggap sebagai aib gitu. Dalam budaya jahiliyah gitu. Kemudian lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sawu, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan dia maha perkasa
dan maha bijaksana. Nah, ini menjelaskan tentang karakter-karakter. Jadi orang-orang jahiliyah itu seperti itu, sampai menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib. Makanya Islam datang memuliakan perempuan, ya kan? Islam datang memuliakan perempuan. Kan perempuan kalau Islam datang kan benar-benar dijamin keamanan dan keselamatan. Hak dan kewajibannya hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah fungsinya saja, fungsi dan peranan, gitu kan? Peranan perempuan sebagai ibu, sebagai istri, ya kan gitu kan? Suami laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, gitu kan? Gitu, peranan saya berbeda. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang 60-nya, betul, ayat yang ke-61. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmin, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak ada yang dapat ditinggalkannya, tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu sudah ditentukan. Maka apabila ajal tiba, mereka tidak akan meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau Allah berkehendak nih manusia pada zalim, maka akan dibinasakan sampai seluruhnya. Bahkan tidak ada makhluk yang bernyawa hidup sekalipun. Ya, sebagaimana kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu kan dihajar oleh Allah tuh, itu bahkan binatang tidak ada yang hidup. Jadi habis semua. Tetapi Allah berkehendak untuk menetapkan perkara itu pada batas waktu tertentu. Jadi azab itu Allah yang menetapkan. Jangan kita, ya Allah azab dia, nggak bisa. Itu adalah ketetapan Allah. Karena kalau Allah hendak membinasakan orang-orang zalim, maka tidak akan ada sedikit pun atau satu pun makhluk yang bernyawa, binatang melata yang bernyawa yang hidup, mati semua kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah menetapkan ajalnya, dia tidak memajukan atau memundurkan ketetapan ajalnya. Kemudian wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka tidak dilakukan lagi, bahwa neraka bagi mereka sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Jadi ini karakter orang-orang tadi. Mereka menganggap membunuh anak perempuan sebagai rasa malu adalah sebuah kebaikan, karena mereka menetapkan ini loh, anak laki-laki adalah anak Allah, anak laki-laki anak-anaknya, anak perempuan adalah anak Allah, maka anak perempuan itu dipersembahkan untuk Allah dengan dibunuh, gitu. Nah, itu menetapkan sesuatu berdasarkan keinginan-keinginan setan itu, hawa nafsu mereka. Maka kata Allah, itulah karakter-karakternya yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menetapkan dengan sesuatu yang dibenci, yang tidak ditetapkan oleh Allah. Maka kemudian, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika, kata Allah, demi Allah sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, tetapi setan menjadikan rasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga setan menjadi pemimpin bagi mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat ajab yang sangat pedih. Nah, itu jadi yang membuat mereka melakukan tradisi-tradisi begitu itu setan, digerintirkan oleh setan, sehingga menganggap anak perempuan sebagai aib, sehingga membuat sesaji-sesajian untuk mbah-mbah, untuk penguasa, untuk arwah-arwah. Nah, itu digelincirkan oleh setan, dan setanlah yang akan menjadi pemimpin mereka, dan mereka akan bersama setan di neraka Jahannam. Terakhir, wa ma anzalna alaikal kitab, dan Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melainkan agar dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini Al-Quran ini turun kepada kita untuk menjelaskan segala macam hal yang menjadi perdebatan tentang masalah tradisi-tradisi, adanya arwah leluhur, adanya penguasa bla bla bla. Nah, Allah jelaskan kagak ada yang begitu tuh. Itu tuh nggak ada. Itu hanya buatan-buatan orang-orang yang digelincirkan oleh setan. Jadi kalau di Padalarang balik ke kampung masih ada orang menyediakan sesajian untuk ini, untuk itu, jangan diikuti, karena itu sudah digelincirkan setan. Dan Al-Quran sudah menjelaskan nggak boleh. Kalau kamu ingin bersedekah, sedekah kepada orang fakir miskin, bukan bersedekah kepada bumi, bersedekah kepada anda, bersedekah kepada fakir miskin.
Itu dijelaskan oleh Allah, dan Al-Quran menjelaskan itu, dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat, shadaqallahul azim, alhamdulillah.